Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa yaqinan warzuqna fahman. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamin ka ilhamil malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya Rabb innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair wa a'anahum alaih, Bikna Allahumma lil khair wa a'inna alaih. Allahumma hadha minka bika wa ilaik wa la hawla wa la quwata illa bik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin, ma'asyiral ikhwan, jamaah majlis salawat dan salam, majlis ilmu musallah Al-Ikhlas atau kita kenal Mushallah Kiai Haji Abdul Samad rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita, mengizinkan kita untuk menyebut nama Allah dan menyebut nama baginda Rasulullah, untuk banyak bersalawat dan salam kepada beliau baginda Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan tidaklah kita diizinkan Allah untuk menyebut namanya dan nama baginda kekasih Rasul, kekasih Allah Rasulullah SAW, kecuali menunjukkan insyaAllah dosa kita diampuni oleh Allah, derajat kita diangkat oleh Allah, Allah dan Rasul pun ridha kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berharap mudah-mudahan berkah dari apa yang kita baca, apa yang kita kumpul pada malam ini, Allah limpahkan, Allah berikan juga kepada orang tua kita dimanapun mereka berada, baik yang masih hidup ataupun yang meninggal dunia. Begitupun anak istri kita, keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai yang telah wafat. Mudah-mudahan berkat apa yang kita baca, apa yang kita kumpul, khasa'is ummatul Muhammadiyah, sampai kita kepada fasal menjelaskan fadlul amal ala sadaqah bittaqwa. Sudah ini ya. Masuk dari syaraf sadaqah wa fadl mutasaddiqin. Ya. Masih seputar masalah sedekah. Sedekah kemarin kita bahas mengenai sedekah wajib, yaitu zakat. Dan sekarang akan menjelaskan kepada kita Habib Muhammad kumpulan dari beberapa hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang kemuliaan, kelebihan orang-orang yang bersedekah. Ikhwan rahimakumullah, sedekah ini jangan sampai sempat terlintas di hati pikiran kita, wong kayo. Sedekah yang paling miskin pun mampu untuk bersedekah. Bahkan Rasulullah SAW memberikan kabar gembira dengan sedekah ini, memotivasi kita, sedekahlah walaupun sedikit untuk menyelamatkan diri kita dari api neraka. Beliau pernah mengatakan, ittaqin nara walau bisakkit tamr. Selamatkanlah diri kamu dari api neraka walaupun dengan sedekah setengah potong kurma. Sallallahu alaihi Muhammad. Walaupun setengah potong kurma, bukan sikok, bukan seperempat, bukan sekilo, bukan sebungkus, sepotong kurma kita sedekahkan, maka itu insyaallah bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Nabi menganjurkan, wanti-wanti jangan sampai kita tidak sedekah. Bahkan ba'dus salihin setiap hari melazimkan dirinya sedekah. Setiap keluar rumah dia harus sedekah. Ada apa yang pacak digawak mentu bawa. Sampai pernah ada seorang salihin di Hadramaut itu dia tidak lagi mendapatkan makanan minuman yang bisa disedekahkan, kecuali cuma ada dapat bawang. Itulah yang ada di dapur. Gawak ya. Ketemu orang sedekah kan. Dan kata lagi yang pacak sedekah. Sedekah dalam mana sedekah memberikan barang, ya, bentuk makanan. Makna sedekah itu banyak, ya. Kalau makna sedekah banyak, ya, tasbih, tahmid, tahlil, amar ma'ruf nahi munkar itu sedekah kalau artinya. Itu termasuk kategori sedekah. Tapi yang dibahas di sini tentu sedekah yang mana bentuk-bentuk majasnya kita mengeluarkan bagian harta kita untuk diberikan kepada orang
lain berharap ridha Allah, berharap pahala dari sisi Allah. Milik kita tunjuk orang lain, tidak berharap balasan dari dia, tidak berharap pujian dari dia atau dari orang lain, tapi berharap semata-mata karena Allah. Taib ikhwan rahimakumullah, sampai kita kepada syarfus sadaqah wa fadlul mutasaddiqin. Bab menjelaskan tentang kemuliaan sedekah dan kemuliaan orang yang bersedekah. Wa min asy-syaraf alladhi addakharahu Allah Ta'ala li hadhihi al-ummah ma a'dahu Allah Ta'ala min al-fadl al-jazil wa thawab jalil ala as-sadaqah. Di antara kemuliaan yang Allah perkhususkan, iddakhar itu artinya disembunyikan, artinya dikhususkan kepada ini umat, yaitu umat Rasulullah SAW, ma'addahu Allah Ta'ala, apa yang sudah disiapkan Allah, min fadlil jazil, dari kemuliaan yang sangat agung, wa thawabul jalil, dan pahala yang besar, ala sadaqah, atas orang yang bersedekah. Wa ma mayyazahu Allah bihil mutasaddiqina min al-khasa'is al-hamidah wal muzaya al-majidah. Dan Allah khususkan amal tu banyak, amal soleh tu banyak macam-macamnya. Jumlah jenis amal soleh tu tak terhingga, banyak, tapi untuk sedekah ada khususnya. Allah khususkan untuk bab sedekah ini. Wa ma mayyazallahu bil mutasaddiqina min khasa'il hamidah, dari kemuliaan-kemuliaan yang sangat agung, wa mazail majidah, dan kemuliaan yang istimewa. Wa qad jama'tu jumlatan salihatan min dzalika azkurha insyaallah fi ma yati. Telah aku kumpulkan, kata Habib Muhammad pengarang kitab ini, tentang fadail, kemuliaan wong yang sedekah, dan insyaallah akan aku sampaikan, kata beliau. As-sadaqatu tazidu fil umur wa yudhibullah biha al-adzal akhlaq wal aswaha. Sedekah itu di antara fadilahnya adalah tazidu fil umur, menambahkan umur kita, umur jadi panjang. Enggak sedekah umurnya panjang. Ya, kita baca juga kan, buktikan itu. Kalau orang sudah sedekah nganjuk uang, didoakan langsung. Apalagi yang kita nganjuk orang fakir miskin, oh mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, murah rezeki, bla bla bla. Padahal nganjuk 5.000 gitu. Doanya panjang buat kita. Ya, jangan sungkan ngamin ke ikhwan. Amin. Ya, kalau orang macam itu nak akhir, amin. Tahir baru kubur. Ya, diaminkan orang macam itu. Dia kadang-kadang ikhwan benar-benar ikhlas karena Allah. Pas kita tunjuk tu, Masya Allah, banyak orang seperti itu. Kadang-kadang nilai itu kecil buat kita, tapi buat dia besar. Nanti naik becak, janjian 25.000, sudah beranjangan berjadian 25.000. Naik Osla dia pakai motor, pakai bentol, pas sampai tujuan turun, itu tunjuk kedua 30, 10 ribuan sama 20 ribuan. Pas turun kita ngomong, dia nak ngelok duit umbek balikan, dia kata, "Mang, 5.000 ni tak usah balik, umbek lama mang." Masya Allah, ya Allah, makasih. Wah, heboh dia langsung, makasih dia, mudah panjang kau. Ada 5.000 tu. Kita tambah 5.000, senang luar biasa. Doanya panjang sampai dicium-ciumnya duit itu. Ya, didoakannya keluarga kita, anak kita. Subhanallah. Padahal cuma 5.000. Orang di kafe ngoyakkan kopi secupu 50.000. Ya, dapat apa tidak, untung tidak apa tidak. La ilaha illallah. Masya Allah, tabarakallah. Panjang umur, kata Rasulullah. Kenapa orang macam itu banyak didoakan orang? Karena orang suka. Kepergian dia membuat orang sedih, maka Allah pertahankan hamba Allah. Jangan jadi sebab orang bersedih. Kalau ada orang ahli karam menggalak ngenjuk, sedangkan orang kampung, jangankan dia meninggal, dia sakit pun kita gelisah. Bukan gelisah kita takut rezeki kita tak datang, bukan. Ya, kesedihan kehilangan orang baik. Karena sifat manusia untuk mendapatkan cinta itu di antara nawal, al-jamal wal kamal wan nawal. 3 sebab ini kita bakal cinta. Al-jamal, kesempurnaan, cakap, belagak, penampilan bagus, orang demen.
timbang wong berantakan gaya baju kotor kodol, wong demen jamal. Wal kamal, sempurna, sudah belagak pintar pula. Wah, sudah belagak pintar pula, suaranya bagus, kalau ceramah mantap, ilmunya luas. Ditambah lagi akan temu cerita wan nawal, wongnya galak. Sudah. Kalau sudah inti galak ngenjuk lillahi ta'ala. Sekarang banyak ngenjuk kan? Banyak orang sekarang ngenjuk ni. Bingung itu ngenjuk kapan? Apa kau ngenjuk ni ada apa? Ya sekarang kita bingung ngenjuk orang sekarang nak nerima apa nak nerima. Nak nerima apa nak nerima. Bingung kita. Ya. Terima bepak lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Nah, nawal al-jamal wal kamal wan nawal. Kalau kita galak nolong ringan, pemurah. Ada kawan belum dia berketok kita nolong-nolongkan. Kita dak katik cari wong. Dengar kita sakit, wong susah. Bukan susah kan takut harta, sedih kehilangan wong yang macam ini. Ya, itu keindahan para salaf seperti itu. Tahadu tahabu. Ya, salah satu bentuk itu bisa mendapat saling cinta, kita saling menunjuk, saling memberi. Taib. Wa yudhibullahu biha al-ardalul akhlaq, dan Allah akan hilangkan dari kita akhlak yang buruk. Ya, kalau kita galak sedekah, atau kita mungkin punya anak, punya saudara, punya tabiat buruk, akhlak buruk, sedekah, niatkan agar Allah membaguskan keadaan dia, maka akan mujarab insyaallah taala. Wa aswa'aha, dan keburukan sama. Ardal aswa sama buruk. Wa yahfadhu bihal abad minal faqr, dan orang yang galak sedekah selamat dari kefakiran. Selamat dari kefakiran. Kenapa? Orang galak sedekah Allah tambahkan rezekinya. Mana qasal mal bis sadaqah bal yazdad bal yazdad bal yazdad, sampai 3 kali Nabi meyakinkan ke kita. Tidak akan pernah berkurang harta seseorang dengan sedekah, tapi dia akan bertambah dan akan bertambah dan akan bertambah, dengan catatan dia sedekah ikhlas karena Allah. Tak usah banyak bunyi. Ya, jangan banyak bunyi. Kalau bab sedekah ni jangan nyuntuh ayam. Contohlah iwak yang ada di laut. Kalau ayam, nak kalau bertelok sekampung tahu kalau tak ngapu dia, gebut. Ya, nyari tempat bertelok sampai tahu kalau tetangga. Sampai sore nanya, mana lah bertelok ayam kamu tu? Bentuk ke berapa? 3 ekor paling. 2 ekor, kadang 4 ekor, hebutnya sekampung kan. Tapi kalau iwak di lautan, ngantang benasat, berapa 1000 bentuk. Jadi bentuknya bukan 10, bukan 100, 1000 telok tu. Katik bunyi, nganteng. Nah, kalau bab sedekah macam itu, bab beramal macam itu. Contohlah iwak, jangan nyentuh ayam. Sak heboh sekampung anget tahu galo, padikau. Bungka pula. La ilaha illallah. Baik. Rasulullah bersabda, Fa'an Amr bin Auf radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasulullah, Inna sadaqatal muslim tazidu fil umur wa tamna'u maitatas su wa yudhibullahu bihal kibir wal faqr wal fakhr. Allah, indah. Ya, kalau ada orang sedekah tapi sombong berarti tidak cocok dengan hadis ini. Ada masalah dengan sedekahnya. Rasulullah mengatakan inna sadaqata, sesungguhnya sedekah itu, sedekah seorang muslim itu tazidu fil umur, menambahkan umur. Tambah umur boleh jadi Allah tambahkan ya. Jatuh umur kita yang seharusnya 60 jadi 68, jadi 70 boleh jadi. Ada sebagian ulama mengatakan tidak, kalau umur tidak bertambah sesuai dengan apa yang sudah tentukan Allah waktu kita di perut umi kita, si fulan umurnya 70, tidak bakal nambah. Tapi yang ditambah keberkahan. Keberkahan umur. Kilahumah diterima oleh ulama pendapat itu. Ya, kalau nambah berhak Allah jadi berhak. Haknya Allah tentukan kita dulu siapa Allah. Ya. Tsabbitullah biqauli tsabit. Bertambah umurnya, wa tamna'u maitatas su, dan insyaallah akan selamat dari mati dalam keadaan buruk. Kematian yang dalam keadaan buruk, mati dengan sakit yang mengerikan, mati dalam keadaan kecelakaan yang mengerikan, mati terbakar, mati apa? Matinya indah. Matinya indah. Mati yang buruk di sini ya bukan berarti mati naudzubillah dalam keadaan bermaksiat, ya. Jelas itu kita berlindung kepada Allah. Mati dalam keadaan buruk.
buruk artinya mengenaskan keadaan dia meninggal. Kecelakaan, timpa benda tajam atau apalah yang sifatnya kita nyinguk mayitnya itu sedih. InsyaAllah selamat dari kematian yang seperti itu kalau enggaklah sedekah. Wa yudhibullah bihal kibir, dan Allah akan hilangkan rasa sombong pada dirinya. Wal faqr, dan Allah hilangkan kefakiran. Wal fakhr sama. Fakhr itu sombong, bangga. Sedekah bangga enggak. Kalau orang sedekah tambah nunduk. Dia tahu aku mampu bersedekah, yang nitipkan aku duit itu Allah, yang menggerakkan hatiku untuk mengeluarkan pun Allah, yang menjadikan hatiku lapang untuk mengeluarkan Allah. Karena berat ilmu duit ini, kawan. Menentukan duit ini tidak gampang. Menentukan harta untuk sedekah itu tidak gampang. Makanya dalam beberapa ayat dan hadis Nabi SAW ketika menyuruh kita untuk berjihad, pertama disuruh bukan jihad dengan nyawa, tapi dengan harta dulu. Nabi pernah mengatakan dalam sebuah hadisnya, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum. Perangilah orang-orang musyrik itu dengan harta kamu dan dengan jiwa kamu. Harta ini berat. Kalau urusan fulus ni sago kita. Berat. Nah, orang yang suka sedekah selamat dari kibir, dari kesombongan. Wal faqr, dari kefakiran. Kalau kita rajin sedekah. Kemudian wal fakhr, dan berbangga-bangga. Enggak. Ya. Kita kenal ikhwan, anak kenal ada beberapa ikhwan kita masya-Allah. Karena kami ini galak ngedong-ngedong ngajak berbuat kebaikan. Ngajak sumbangan untuk masjid ini, mushola ini, untuk majelis ini, untuk apa. Alhamdulillah. Tapi dia nyumbang, misalnya lewat rekening kirimnya katik bunyi. Dan dalam kesalahan pun tidak minta kita menghormati dia. Biasa baik. Ya. Jadi kalau kita sedekah, kita nyumbang ustaz, bantu kiai, bantu masjid, atau siapalah tokoh tadi. Lalu kita berharap ada balasan dari dia. Misal, pas kita ada acara, kita pengen dia hadir, lalu dia tidak hadir, ada kecil hati kita. Ustaz, ada tidak hadir. Kita ni sering nolong dia, ada dia datang. Hilang pahala. Berarti bukan kerana Allah. Mana ya, sudah pacak ke waktu untuk kita. Padahal kita ni perhatian ni Masya Allah dengan santai Nabi tu. Kita ada cara, tak datang. Hilang pahala kau. Aku menunjuk kerana Allah. Maka sang Habib ngomong, aku nerima kerana Allah. Kita sama-sama kerana Allah. Menunjuk kerana Allah. Aku nerima juga kerana Allah. Bukan kerana nerima ni kerana aku. Dari kau bukan. Hakikatnya dari Allah. Kau dimuliakan Allah, dipilih untuk memberi bantuan orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Syukuri. Banyak orang kaya lebih dari kita tapi tidak dipilih Allah. Orang yang nominal duitnya sampai tak pacak hitungnya lagi. Saking banyak nolnya tadi. Tak berseri je kita. Kita ni masih angkanya masih belakang, baru nolnya 6. Belum sampai 7, belum sampai 9. Tapi alhamdulillah masukan kita sehari cuma sekian ratus ribu misalnya, mampu kita mengeluarkan sekian puluh ribu. Ada orang banyak duitnya, depositonya, hartanya, tapi tidak sedekah. Tidak dipilih Allah. Allah tak demen dengan harta dia, demen dengan harta kita. Maka kita bersyukur. Sebagaimana Imam Ali Zainal Abidin Ibn Husain Ibn Ali bin Abi Talib, wahwa bintu Fatimah Zahra binti Rasulullah SAW. Itu kalau sudah orang fakir miskin datang, senangnya luar biasa, gembira, beliau sambut. Kalau orang fakir miskin datang, penyambutannya lebih dari orang biasa, bagaikan tamu yang agung. Puji beliau, ahlan wa sahlan wa marhaban ya man yahmilu zadi ilallah. Selamat datang wahai orang-orang yang membawa bekalku di hadapan Allah. Orang datang minta sumbangan itu, kita kehati-hatian itu pasti wajib. Sumbangan untuk apa? Jelas tak bangunannya, kadang-kadang fiktif. Ya, untuk darul aitamnya mana? Tak kati. Rumah tahfidnya tak kati. Cuma minta sumbangan baik, hati-hati. Ya kadang-kadang ada orang hobi nyumbang jauh-jauh, tak tahu, kita tak tahu sampai ke mana sumbangan itu. Jelas, bantuannya ke mana jelas, untuk apa jelas. Carilah duit yang paling halal milik kita. Infak. Biar tumbuhnya subur. Sedekahkan kerana Allah. Nak dicatat apa ustaz? Nak nama Pak Haji nak dicatat apa? Dah ustaz apa-apa. Nak catat terserah kamu. Ada niat juga nak dicatat tu. Kenapa? Aku niat nama aku dicatat buat kaget tunjuk support, tunjuk motivasi orang yang di belakang aku biar melok sedekah juga. No, Haji Budi sedekah. Melok berapa Haji Budi? 3 juta. Woi.
Yang punya levelan lebih dari Haji Budi nak ngenjuk 2 juta tadi, mikir Haji Budi 3 juta. Cuma muka panglong kayu, aku ni bos semen, bos baja, bos apa. Tak kado 3 juta. Tental kan. Niat kita syiar, dah apa-apa. Tahadutan lain, nikmat dah apa-apa. Ya benar ke jadi fitnah pula. Nama kita kata, ada Haji Budi tak sumbang, tak nyumbang. Ya lah jadi buat dosa pula. Lillahi ta'ala. Kamu tahu payung tak tahu sudah, penting Allah tahu. Kecuali kalau kita khawatir ni kan, kalau orang tahu tentang diri kita sedekah banyak, kaget hati kita rusak. Pacak caranya ambil dulu jalan ikhwan. Nyumbang 3 juta, 2 juta hamba Allah tulis. 1 juta nama kita. Jadi pacak selamat hati kita. Ya Haji Budi tunjuk 1 juta cuma. Alhamdulillah. Cuma aja. Padahal kita tunjuk 3 juta. Sirran wa alaniyah, secara sembunyi-sembunyi dan secara terangan. Kalau kita sembunyi-sembunyi baik, ya itu tadi tidak jadi berdakwah. Orang tak tahu siapa Abdullah kalau kan. Abdullah mana ini? Abdullah bin Abdul Majid bin Abdul Rauf bin Abdul Rahim. Tahu tak siapa kamu? Ya dia itulah Abdullah bin Abdul juga Abdul hamba Allah bin hamba Allah bin hamba Allah bin hamba Allah. Nah, jadi secara sir ada. Kalau pacak besar ke, yang alaniannya 500.000 tak apa-apa, tapi sirnya kalau kita memang takut hati kita tak pacaknya ke ketika ada muji kita, nyebut kita, atau minta maaf kadang-kadang bukan muji tapi penghormatan. Wong langgar pas kita kemarin nyampakkan semen 100 sak, langsung kita datang, sendal kita balik ke wong kotor dilap ke wong, kita sembahyang langsung siap ke minum. No, jadi kacau kita, rusak baca kita. Kan ada macam itu kan. Kalau ustaz kiai bolehlah kita cakap itu kan, wajar be. Ini wong nunjuk nyumbang langsung jadi kacau, pakai motornya belum turun motor langsung biarlah kiai, biarlah Pak Haji, kami ngatur motor Pak Haji. Wah, main belum nyampak ke semen pakai kelah dah. Bakal rusak gitu ya sudah. 100 sak semen, 10 pakai nama kita, 90 dari hamba Allah. Ya. Atulah macam indahnya. Cuma hati-hati ikhwan, nasihat pada Riana dan antum sekalian. Kadang-kadang lepas dari riya ini timbul penyakit lain lagi, ujub. Tak tahu kalau aku nyumbang 100 sak semen. Cuma aku dan dia tahu ya. Baru nyumbang 50 semen takoan gini. Ujub. Iblis ini luar biasa. Mak mana cara biar gagal amal ibadah kita. Jadi mak mana usah ngarepnya minta tolong sama Allah. Biar selamat. Minta tolong sama Allah biar selamat. Ya Allah, ya Mu'in. Baik. Wal murad bi ziyadatul umur. Nah, lihat di sini. Habib Muhammad menjelaskan, yang dimaksud bertambah umur itu adalah bertambah berkah. Al barakah fi. Bertambah rezeki. Rezeki kan sudah ditetapkan Allah juga dalam perut umi kita waktu 4 bulan. Kutibalahu rizqihu wa umruhu. Umur kita berapa, jatahnya berapa, rezeki sudah catat kalau. Tapi banyak fadilah-fadilah mengamalkan amal soleh itu nambahkan rezeki, di antara silaturahim nambah rezeki, sedekah nambah rezeki. Ya, nambahnya maksudnya nambahnya apa nominalnya? Boleh jadi Allah berkuasa. Atau nominal itu tidak berubah tapi keberkahan. Nah, sebagian ulama mengatakan yang tidak berubah itu yang memang sudah masuk dalam ayat wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Itu seluruhnya sudah sesuai ketentuan Allah. Tapi atas ketaatan, atas kesolehan, atas sedekah yang kita lakukan, kita masuk dari bab yang lain. Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la. Nah, ini tambahan lain di samping rezeki pokok. Nah, rezeki pokok itu yang sudah ditentukan Allah. Ada tambahan rezeki di luar itu. Karena ketaatan, karena sedekah, karena berbuat kebaikan, Allah tambahkan rezeki kita lebih dari jumlah yang sudah ditentukan Allah. Hakikat umur yang sebenarnya perkara ini wallahu a'lam. Cuma mungkin kita boleh ambil yang lebih mungkin tak bermasalah dalam pembahasan, itu kalau nambahnya bukan nambah nominal tapi nambah berkah. Nambah berkah hewan atau berkah tak berkah ya. Contoh, ketika kita dapat duit gaji, habis itu weh. Begitu dapat gaji, motor rusak, genteng bocor, anak sakit. Ya. Habis paruh gaji, baru tanggal 10 habis sudah.
ke yang macam-macam ini. Nah, ini boleh jadi nasallahu ya ada ketidakberkahan di rezeki kita. Mungkin kemarin kita waktu begawe korupsi waktu, ya mungkin kita tidak ada tuntas begawe atau ada suatu keburukan yang kita lakukan sehingga Allah hilangkan keberkahan. Beli makanan tidak termakan, basi terbuang. Ya, apa sifatnya duit itu habis tidak berasa, kenikmatan tidak terasa. Nah, kalau berkah, alhamdulillah, moto tidak kati kerusakan, anak sehat walafiat, makanan bahkan dapat juan wong banyak, tiap hari tahlil terus. Ya, wong datang bayar hutang, macam-macam datang rezeki. Nah, ini keberkahan. Nominalnya mungkin sama, tapi pengeluarannya tidak. Itu contoh keberkahan. Wal muradu bi ziyadatil umur, maksud daripada tambah umur sini adalah bi barakatuh fih, yaitu Allah tambahkan keberkahan pada rezeki kita. Bi aywafiqa lil a'malis salihat, dengan rezeki itu kita bisa gunakan untuk ketaatan. Pajak sedekah, dengan duit pajak kita umrah, pajak kita melok sedekah sini, infak sana, infak sini, bantu anak yatim, bahkan sempat nyelengi bantu wong tua. Ini namanya berkah rezeki kita. Belarinya ke sumber-sumber yang diridhoi Allah. Fayamalu minas sanawati qalilah minal khair ma la ya'lamuhu ma la ya'malhu ghairuhu min sanawatil katsirah. Di antaranya fayamalu minas sanawatil qalilah minal khair ma la ya'lamu ma la ya'malhu ghairuhu fi sanawatil katsirah. Kita mampu berbuat banyak kebaikan di satu waktu, di satu tahun. Di sini contoh kalau beliau, begitu banyak bisa kita lakukan dengan duit yang kita dapat ini. Wong punya duit sama macam kita tapi tidak mampu berbuat seperti kita. Kita sedekahan ini, sedekahan itu, bantu sini, bantu situ. Kawan kita punya duit juga sama penghasilannya, tapi dia tidak bisa melakukan untuk taat. Nah, ini menunjukkan kita lebih berkah. Was-sadaqatu tazidu fil mal wa tabarakahu wa tadfa'anil mufsidat. Sedekah itu menambahkan keberkahan pada harta kita. Wa tadfa'anil mufsidat, dan akan menolak segala keburukan. Harta kita tidak akan binasa, tidak akan rusak, tidak akan hilang, tidak akan terbakar, tidak akan dicuri wong. Kalau kita rajin sedekah, mufsidat itu hal-hal yang buruk. Hal-hal yang buruk, selamat dari hal-hal yang buruk. Mana qasad sadaqatun minal mal, tidak akan berkurang harta seorang dengan dia bersedekah, kata Rasulullah. Ya, kuncinya tadi ya, sedekah yang kita sedekahkan duitnya benar-benar halal, kemudian kita lakukan dengan ikhlas. Terus ikhwan, sedekah ini kadang-kadang perlu kita juga macam berdagang. Nak pintar-pintar biar untung banyak. Nak pintar-pintar biar untung banyak. Kadang kita ni hobi sedekah-sedekah tapi untungnya dikit. Ya, contoh, ini bukan sesuatu yang kita menunda, bukan. Kebetulan ada wong ngomong sama kita, ngajak kita sedekah, pengen bantu musola, masjid atau apapun, atau pesantren atau pengajian. Kita nanya sama dia, kapan kira-kira paling terakhir Anda bisa bantu nih? Ya, kami tunggu sampai hari Senin. Dia ngomong hari Rabu. Kita nanya nih hari Rabu. Kami tunggu paling lambat hari Senin, Beb. Kalau hari Senin itu kami nak nyetorkan sama toko yang kami punya utang. Oh, Rabu sampai Senin, ada Jumat di tengahnya. Dia sedekah itu Rabu pacak, Kamis pacak, Jumat pacak, Sabtu Minggu pacak, tapi dipilihnya hari Jumat ngapa? Mudha'af pahalanya. Ini cantik. Yang tak cantik kalau kapan butuhnya hari Rabu, besok Beb, sudah ke Jumat be. Nah, ini nyusah ke ni? Ngomong Rabu butuh Kamis, hari Jumat be kamu. Ini nyusah ke? Enjuklah Kamis, Jumat, enjuk lagi. Caranya macam itu. Ya. Boleh, mudha'af. Kemudian kita lihat yang butuh sedekah ini, minta maaf ikhwan. Ada wong baru nak bangun masjid di perkampungan yang tidak begitu ramai. Ada satu kampung sudah punya masjid, lagi ngerenov. Masjid itu nak rubuh. Ente nak bangun masjid baru tapi tanpa banyak penghuninya, belum makmum, belum ada marbab, belum ada wong yang nyolati. Apa yang nak bantu yang sudah jelas-jelas jamaahnya rami, marbotnya sudah ada, imamnya sudah ada, tinggal kita magus ke ngenjuk fasilitas. Yang mana yang nak cari? Tentu kita beli batang yang sudah tinggal berbuah daripada baru nak nanam dari awal. Boleh kita milih seperti itu. Boleh kita memilih seperti itu. Ngapa? Ini jelas sudah nih. Sudah jalan.
Masjid itu sudah jalan, cuma dia butuh perluasan karena tak cukup lagi. Ini baru nak bangun. Umatnya belum tahu berapa ikut. Marbotnya nak bercarian dulu, imam nak bercarian dulu, pengurus nak bercarian dulu gitu. Bangun masjid bangun. Sementara ini sudah ada kalau. Pengurus ada, imam masjid ada, tinggal kita masak kebangunan baik. Sumbang ke situ. Ya. Atau boleh sepertiga unjuk ke sini, 2/3 unjukkan. Ya kita harus berhitung. Maknanya biar tijarah ini rabihah. Untungnya lebih besar. Macam juga ikhwan. Ini sering kadang-kadang. Sering juga kami sampaikan. Kita kalau mak kita meninggal, bapak kita meninggal, pas tahlilan gereja nak nyetak yasinan. Ya, yasinan. Nyetak sampai 300 eksemplar. Bagi ke dengan harapan jadi amal jariah buat bapak aku. Orang lagi sungkan. Sisip kapal aku sampai ke rumah tahu baju gobok. Pas pakai lebaran kumpul ke titip ke musola. Tak dibaca. Nah, tak cerdas itu namanya. Beli 20 ikut Quran, kirim ke musola Al-Ikhlas. Ini contoh fakta nih. Kamu tengok langgar kita nih. Berapa Quran juga gobok itu belum tersentuh. Belum dibaca. Ada yang sudah 6-7 tahun. Apalagi masjid yang besar, Qurannya banyak, yang semayang dikit. Ente nyumbang 20 ikut dia pula, berharap jadi apa dulu. Yang lama belum kami pakai, Habib nambah pula, masuk gudang dulu. Masuk gudang dulu. Ngapa tak ada kami nak nulukan punya kamu yang kemarin sudah ngenjuk duluan tak dipakai. Nah, yang cerdas gitu. Apa yang paling cepat memang terpakai, memang terguna. Boleh tak macam mana? Boleh. Kita kan lagi tijarah, lagi nyari untung ini. Untung akhirat. Nyari untung akhirat. Pengusolah Nawari, kami butuh kipas angin 6 ikut, lampu hias 2 ikut, lampu hias. Ya, harga lampu hias 2,5 juta sikok. 5 juta. Kipas angin 210.000. 4 ikut baru 1 juta. Oh ya, aku nak nganjuk besar. Aku nak nganjuk lampu hias baik. Besar duitnya, besar pahalanya. Benar, tapi manfaatnya mana? Apa manfaatnya lampu hias itu? Kata manfaat. Bahkan kita kadang-kadang ngeri masuk masjid, oh besar lampu ni kalau nyampak. Belagak baik kawan. Lampu ni kayak 20 ikut kami. Sedangkan lampu yang tawaduk ini, lampu tawaduk ini rega murah tapi manfaatnya jelas. Ente mending beli ke buku ini, jelas-jelas manfaat untuk orang solat, untuk ibadah, untuk ngaji. Lampu ya siapa manfaatnya? Cuma ego manusia kadang-kadang, apalagi model berambok. Itu kita nyarinya saru lampu itu. Alhamdulillah dapat. Mahal nyari, bergesah dia. Dulu waktu kita beli untuk Masjid Al-Hidayah tu cuma 13 juta, ini sudah 18 harganya. Wah. Biar orang tahu kan, bergesah dia. Oh, Pak Haji belikan. Tak juga. Lagi belajar sedekah. Apa untungnya? Cuma nyim lagak ke baik nyingok. Manfaat dah kata. Mending kita belikan lah Skodi lampu. Putus pasang baru, putus pasang baru. Lebih dah sama pakai garansi. Ya, biar ngalih terus. Kalau garansi Cina dapat pahala. Ya. Dapat kamu. Ya, kalau garansi dapat tetap pahala nyambung. Penting yang modal pertama beli lampu siapa? Kita. Dapat garansi masih balik ke kita pahalanya. Jadi berfikir yang cerdas ikhwan. Yang cerdas. Beli kekeran untuk langgar di kampung model macam ini. Tak usah yang rego nak 700.000. Yang 7.500 jadilah. Ngapa di kampung model macam ini? Pasar pula seminggu patah. Milik yang mahal-mahal. Sakit hati nanti. Datang pertama, woi, belagak bagus 10 ikut keran. Mahal, sikok 750 keran ini. Foto viral. Pas minggu patah kan? Mending yang 7.500. Yang 10.000, yang awet, yang manfaat. Ini perlu dihitung-hitungannya. Macam kamu berdagang, mak mana cara untung besar, modal kecil untung besar. Wa hakadha. La ilaha illallah. Wa sadaqatu tuzidu minal mal wa tabarakat tayyib. Qala sama naqasat sadaqah minal mal. Wal ma'na anna an-naqas al-hasil
fil mal fi surah majburun bil barakah al khafiyah. Maksudnya harta itu tidak akan berkurang dengan sedekah. Mau tidak berkurang, babe? Aku punya tabungan 14 juta, aku sedekah ke 2 juta, tinggal 12 juta, berkurang. Benar kali itu matematika. Ya, berkurang dari segi jumlah, tapi pada hakikatnya itulah yang tersimpan di sisi Allah. Yang 2 juta itu, yang tidak hilang. Kemudian yang dimaksud sini keberkahan. Akan Allah munculkan nanti dari 12 juta yang sisa itu berkah. Berkat 2 juta kau sedekahkan, sisa 12 juta itu akan berkah nampak. Di situ keberkahan. Majburun bil barakah al khafiyah, yang mungkin tidak kejinguan, tidak nampak. Tidak nambah. Ya, lain kalau kita muter ke duit, kejinguan nambahnya. Wa hadza mudrakun bil hassi wal adah. Ini didapatkan dengan dirasakan dan kebiasaan. Au annahu wa in naqasat suratuhu lakin thawabuhu ma'addu lahu fil akhirah jabirun li naqsihi. Boleh jadi kata Nabi Muhammad, dalam segi hitungan berkurang jumlah hartanya, tapi dia mendapatkan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah dengan berlipat-lipat ganda. Tapi kebanyakan kadang-kadang memang kita rasakan ya kawan, berkat sedekah nambah pahala kita, lancar usaha kita, hilang kesulitan kita. Yang tadinya kita harus menempuh jalan sangat untuk menyelesaikan perizinan, dengan sedekah, subhanallah, 2 meja selesai. Kawan kita sampai 7 meja, 2 bulan belum tentu perizinan, kita subhanallah 2 minggu tak makin sogok-sogokan. Nah sini keberkahan dibukakan Allah. Ya, keberkahan dibukakan Allah. As-sadaqah hijabu minan nar, ittaqun nar wa bisyakki tamar. Sedekah itu mencegah kita dari adab api neraka. Nabi berkata, ittaqun nar wa bisyakki tamar, selamatkan diri kamu dari neraka walaupun dengan sepotong kurma. An Adi bin Hatim radhiyallahu an, dari sahabat Rasulullah bernama Adi bin Hatim radhiyallahu an. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi bersabda, ittaqun nar wal bisyakki tamar, selamatkan diri kamu dari api neraka walaupun dengan sedekah sepotong kurma. Ai ij'alu bainakum wa bainaha wiqayah, jadikan antara kamu dan neraka itu wiqayah, ada benteng, ada pencegah, ada penghalang. Ai hijaban, itu hijab antara kita dengan neraka. Walau kana ittiqa'u bitasaddaq bi syai'in qalilan jiddan, walaupun dengan sedekah yang sangat sedikit. Jadi Nabi mengumpamakan dengan setengah potong biji kurma, ada sangat sedikit, tapi itu manfaat untuk menjaga kita dari adab api nerakanya Allah. Penting ikhlas. Misal syak tamrah, seperti sepotong daripada kurma, ai janibha, ai nisfiha, itu separuh. Fa innahu yufid, kan itu bermanfaat, walaupun separuh manfaat. Ya, pempek kita punya duit cuma 1000 bakwan, cara budak kecil. Kalau kita lihat, ya Masya Allah, budak kecil itu ahli karam. Cuma kita ngajari anak kita pelit. Awaslah, ni duit 2000, jajan kau, jajan dewek, jangan bagi-bagi kawan kau, dia kau tak kenyang. Jajari cara pelit. Padahal budak itu cara berkawan, melisi kau, ngajak kawan yang 3. Oh, patek ini 3, berbagi dia. Kita yang rusak anak kita kadang-kadang. Ya, kalau punya makanan kita gawai bekas sekolah, kau makan ke, jangan depan budak. Kaget budak minta. Ya, kau makan tu sampai diajari makan di kamar mandi. Ya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Fala yahtajirra musaddiq dzalika walau huna ligali. Jangan pernah kau menganggap remeh atau meremehkan uang yang sedekah dengan yang sedikit. Celengan Jumat seret muter, kawan untuk 2000 cuma cemplung. Menjibir kita 2000, kita 20. Yang mana yang ikhlas? Kedua, persentase duit yang kau sumbangkan sama dia berapa? Dia penghasilan 20.000, mentuknya 2.000, 10%. Kau 2 juta, mentuk 20.000. Berapa persen? 2% tak nyampe. Masih kayu dia di depan Allah. Penghasilan 20.000 dia. Sedekah 2.000, berarti
10%. Kita 2 juta penghasilan, sedekah 20.000. Seharusnya 200.000 baru seimbang. Jangan dikecilkan. Ya, orang tunjuk macam itu. Yang penting keikhlasan. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang. Ikhwani rahimani rahimakumullah, bidakumullah, faqakumullah. Pertama menyampaikan undangan peringatan haul Hubaba Ustazah Ummu Kulsum, Ustazah Cum. Insyaallah akan diadakan pada hari Ahad tanggal 31 Desember yang sudah dilakukan tempat di kampung berhasil dengan rumah. Kemudian kami menyampaikan juga insyaallah tanggal 1 Januari bulan depan itu ada acara rutinan bulanan